Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Gema kabar baik kembali menyapa kita, yang didasari dalam renungan santapan harian Selasa 3 Maret 2026. Firman Tuhan hari ini diambil di dalam Yosua 18 ayat 11 hingga ayat yang ke-28. Tetapi kita akan membaca di dalam Yosua pasal yang ke-18 ayat yang ke-11. Demikianlah firman Tuhan. Maka keluarlah undian suku Bani Benyamin menurut kaum-kaum mereka, dan daerah yang diundikan kepada mereka terdapat antara daerah Bani Yehuda dan daerah Bani Yusuf. Saudara dikasih dan diberkati Tuhan, tema renungan hari ini adalah kecil tetapi berkualitas. Saudara, ada pepatah Inggris, good things come in small packages. Barang-barang berkualitas ada dalam kemasan kecil. Hal ini ternyata berlaku untuk wilayah Benyamin. Jika kita melihat dalam peta tentang tanah warisan suku-suku Israel, maka daerah Benyamin merupakan daerah yang relatif kecil dibandingkan dengan daerah suku-suku yang lain. Walaupun kecil, daerah Benyamin merupakan daerah yang strategis karena terletak di antara dua suku yang paling penting, yaitu suku Yusuf, Efraim dan Manasye di sebelah utara, dan Yehuda di sebelah selatan. Efraim adalah suku yang paling penting dalam kerajaan utara nantinya, dan Yehuda merupakan suku yang paling penting dalam kerajaan selatan nantinya. Bukan saja tempatnya yang strategis, tetapi beberapa kota yang sangat penting di Israel berada di daerah Benyamin. 3 kota terakhir yang dicatat dalam nas ini adalah Yebus, yaitu Yerusalem, serta Gibea dan Kiryat Yearim. Kota-kota itu sangat penting. Yerusalem masih disebut Yebus karena saat itu kota ini masih diduduki oleh orang Yebus. Di kemudian hari Daud akan merebut kota ini dan menjadikannya sebagai ibu kota Yerusalem, ibu kota seluruh Israel, setelah dia menjadi raja atas seluruh Israel. Yerusalem merupakan kota yang paling penting dalam sepanjang sejarah Israel, karena di kota inilah nanti Bait Allah didirikan. Gibea adalah kota asal Saul dan ibu kota pemerintahan Saul. Di kemudian hari kota ini disebut dengan nama Gibea Saul, karena ada kota Gibea lainnya yang terletak di Yehuda. Di kemudian hari, Gibea Saul menjadi ibu kota kerajaan Israel yang pertama. Selanjutnya, Kiryat Yearim, kota di mana tabut Allah disimpan selama puluhan tahun sejak kembali dari Filistin sampai nanti Daud membawanya ke Yerusalem. Dalam 2 Samuel 6 ayat yang kedua, Kiryat Yearim disebut Baale Yehuda, artinya kiranya Tuhan dipuji. Saudara, belajar dari kecilnya wilayah Benyamin. Jangan memandang remeh sesuatu yang kecil, karena sesuatu yang kecil bisa sangat berkualitas. Amin firman Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Allah kami yang setia, kami bersyukur untuk firman-Mu hari ini yang mengingatkan kami bahwa yang kecil di mata manusia dapat menjadi besar dan berarti di tangan-Mu. Engkau memakai wilayah Benyamin yang kecil untuk rencana-Mu yang besar. Ampuni kami kalau Engkau mendapati kami seringkali meremehkan hal-hal yang kecil, baik itu di dalam pelayanan, di dalam keluarga,
ataupun apa yang ada di dalam hidup kami sendiri. Tuhan, ajar kami untuk setia dalam perkara kecil. Percaya bahwa Engkau sedang membentuk sesuatu yang berkualitas dan berharga. Pakai hidup kami, sekalipun sederhana, tetapi biarlah boleh menjadi alat bagi kemuliaan-Mu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, demikian Gema Kabar Baik di hari ini telah menyapa kita. Selamat beraktivitas, Shalom. Tuhan Yesus memberkati.